pakai Pak, juga. Pak, Anda juga saya harus boleh bicara, dengan Pak. benar. Pak Jangan Ngabalin, bicara kayak begitu. saya Anda kan bicara dulu, Pak. pengalaman, masa Bapak sebagai jangan pengacara ngoceh-ngoceh, Pak. pengalaman, Woi, ngomong kok kacau Pak. gitu. Bergantian Oke. kita bapak-bapak. Gantian Bang dong, Deoli, Pak. Pak. Segala Bergantian. macam. Kau siapa? Baik, Bang Deoli, Kau Pak. dapat apa? Menuduh orang goblok dan lain-lain. Lu siapa sih? Kau Sebentar. bicara orang bodoh dan segala macam di ruang publik. Sebentar, Pak. Kamu memang betul-betul tidak punya etika bicara di Ya ruang nggak publik. apa-apa, nggak punya Saya etika. tidak setuju. Pak, saya aktivis Kenapa 98, kalau Pak. kau berpengalaman? Pak, Kalau kau saya- berpengalaman, kenapa caramu begitu? Sebentar, Pak. Saya aktivis Kau yang 98. tidak berakhlak. Kenapa menuduh orang bodoh, goblok? Oke, kita segala dengarkan macam? penjelasan Bang Deoli, Kau Pak. tidak mengerti. Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, Kau kayak orang pintar kau. Pak Menuduh orang Ngabalin, bodoh bergantian. semua. bergantian, Pak. Caramu tidak berakhlak. Jangan marah-marah, Kau Bang membodohi Ngabalin. ruang publik. Oke, Bang Ngabalin, memberkati kita Bapak. bergantian. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan memberkati Bapak. Rakyat siapa yang kau wakili? Ya. Rakyat siapa yang kau wakili? Tuhan memberkati Saya Bapak. tidak menutup masalah ini. Iya. Baik. Tetapi Boleh langsung ke Anda intinya, harus Bang Deoli, mengerti Pak. memberikan Langsung ke dukungan intinya. kepada Bang Ngabalin, institusi ditahan negara. dulu. Bang Proses Ngabalin, ini sedang ditahan dulu. berjalan. Bang Jangan Ngabalin. begitu cara kau. Oke, Bang Bergantian, Ngabalin, Bang kita Ngabalin, dengarkan ya. dulu responnya. Langsung ke intinya, Bang. Saya itu aktivis 98 yang mula-mula, Pak. Bahkan Presiden Iya, tapi Megawati. caramu tidak baik. Kau menuduh orang bodoh, goblok. Pak, Oke. Pak. Kau siapa sih? Ya saya Masa orang aktivis tanya 98, kayak Pak. kau Bapak aktivis 98 bukan, Pak? Saya anak UI 98. Kita Kau kembali ke mengerti nggak? Yang ditentang oleh rakyat hari ini adalah oknum-oknum licik dan bajingan yang menggunakan atribut institusi Polri untuk bertindak semena-mena dan sewenang-wenang terhadap rakyat. Itulah yang kami tentang hari ini. Itulah yang kami lawan hari ini. Pak Ngabalin, hormat dari saya. Saya ingatkan kepada Anda, jangan sekali-kali Anda gunakan narasi pembunuhan karakter di publik. Saya minta tolong ini. Ya, mempertanyakan jati diri seseorang itu adalah narasi pembunuhan karakter. Dan saya sangat benci ada oknum-oknum pemerintahan yang menggunakan narasi pembunuhan karakter. Anda bertanya kepada orang, kau siapa? Kau siapa? Memangnya kau juga siapa? Pak Ngabalin, memangnya kau juga siapa? Ingat, segala warga negara berkesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Jadi jangankan dirimu, jangankan Anda, presiden sekalipun, di satu sisi sebagai kepala negara, sebagai simbol negara, di satu sisi dia adalah warga negara Indonesia yang berkesamaan kedudukannya dengan saya. Paham Anda? Jangan sok-sokan tanya kepada orang, Anda siapa? Lalu Anda juga siapa? Kalau Anda itu tidak dimasukkan ke dalam lingkaran pemerintah, Anda juga siapa? Ingat, sebesar-besar apapun Anda, setinggi-tinggi apapun Anda, karena di bawah itu ada rakyat. Kalau nggak ada rakyat di bawah, Anda mau besar dari mana? Anda mau tinggi dari mana? Jadi sekali lagi saya minta tolong, saya tegaskan, jangan sok merasa terlalu tinggi, jangan sok merasa terlalu besar di Republik ini. Yang berikut Anda bertanya kepada Bang Deoli, Pak. Rakyat mana yang terwakili? Saya sangat terwakili dengan kehadiran Bang Deoli, Pak. Saya salah satunya. Dan bukan hanya saya. Buka matamu. Matamu itu dibuka. Buka. Lihat keadaan negara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kali ini ada sebuah narasi yang ingin saya tanggapi ya. Narasi kesetanan menurut saya ini. Datangnya dari Pak Ngabalin. Oke? Menurut saya narasinya Pak Ngabalin ini offside. Dimana orang sementara berdiskusi dan diskusinya itu menurut saya diskusi logis ya. Tiba-tiba dia masuk dan tanpa serta-merta langsung kesetanan ya. Ini semoga didengar sama Pak Ngabalin ini ya. Jangan sok-sok merasa paling pinter di Indonesia itu. Ya. Sok merasa besar, sok merasa pinter, sok merasa berkuasa. Panas hati saya ya. Mendengar narasinya Pak Ngabalin yang kesetanan ini menurut saya ya. Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, mohon maaf, mohon ampun, salam hormat dari saya, Kristianto Yenoni. Saya minta dengan penuh harap agar seorang oknum KSP ini, yakni bos besar Ngabalin, ini agar ditegasin. Presiden harus tegas terhadap oknum-oknum seperti ini yang tidak peka dengan pergumulan rakyat hari ini. Saya kira sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa hari ini
rakyat Indonesia sedang resah, sedang gelisah, sedang merana, sedang putus asa. Memandang fenomena hukum yang semena-mena, yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Hukum yang berjalan sendiri tanpa mau ditegur, tanpa mau dikoreksi oleh rakyat. Hukum yang menutup telinga, menutup mata, menutup hati terhadap rakyat. Hukum yang berjalan sendiri tanpa peduli apakah rakyat sedang dikorbankan, rakyat sedang menangis, rakyat sedang menjerit atau sedang tertawa. Saya pikir kita dengerin dulu ya. Itu terjadi di Lampung. Itu terjadi Ini di Pak Ngabalin, orang sementara diskusi logis, dia masuknya tiba-tiba dengan gaya kesetanannya. Presiden Jokowi. Kompolnas yang selama ini Pak Mahfud ngomong, aku terkaget-kaget, ada kerajaan Sambo. Loh, yang mengawasi Polri, Kompolnas kok. Apa kerja Mahmud selama ini? Apa kerja Tito, wakil Kompolnas? Apa kerja mereka? Kok sampai bilang ada kerajaan Sambo? Kemudian ini, kok bisa bikin kerajaan? Seharusnya itu pekerjaan rumahnya Mahfud sebagai Kompolnas. Jadi udah salah kaprah. Udah babaliut katanya. Kenapa Pak Panda tidak memberikan kesempatan kepada kami? Ini narasi dari Pak Panda Nababan ya. Jadi Pak Panda ini sedang memberikan koreksi terhadap apa yang dianggapnya salah dalam institusi Polri. Dan ini menurut saya menjawab keresahan rakyat. Ya. Jadi nanti akan ada lagi yang aneh-aneh. Nanti akan ada lagi yang ini gitu. Ini sangat menjawab keresahan rakyat ini. Moga-moga sedikit dengar. Boleh teman-teman nanti lihat selengkapnya di channel TV One ya. Ini sangat menjawab keresahan rakyat bahwa ada yang salah dalam institusi Polri. Dan ini yang harus dibenahi demi tegaknya hukum. Jadi hukum itu supaya tidak berlaku tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka hal-hal yang tidak benar dalam institusi Polri ini sepatutnya itu dibenahi agar Polri ke depan itu menjadi lebih baik. Kira-kira begitu maksud dan tujuan Pak Panda Nababan ini. Ini katanya momentum emas bagi Presiden untuk memberikan marwah dari institusi Polri. Saya mau bilang bahwa Nah, dengerin. saya, Bang Panda, dan kita semua yang ada di sini, kita ini bukan hakim untuk mengadili itu polisi. Hati-hati loh, hati-hati. Polisi itu institusi negara loh. Saya mau bilang supaya jangan terjadi distorsi, Bapak. Stop. Oke, saya tanggapi ini dulu ya. Polisi itu institusi negara. Tolong bagi orang-orang, bagi teman-teman, saudara-saudara yang punya link ke Pak Ngabalin, kasih tahu ini. Ini tanggapan saya atas statement Pak Ngabalin. Ya, menurut saya ini statementnya Pak Ngabalin ini statement yang kesetanan. Ya, statement yang membabi buta tanpa mengerti esensi dari apa yang sementara didiskusikan dan masuk tiba-tiba langsung offside. Ya, nggak ada orang yang berdebat panas di situ, nggak ada orang yang lagi kesetanan begitu, tiba-tiba dia masuk dan langsung kesetanan. Jadi Pak Ngabalin ini masuk dan ngomong bahwa polisi itu institusi. Hati-hati. Begini ya, betul bahwa Polri itu institusi. Pak Ngabalin dengerin. Bahwa Polri itu adalah institusi, tapi di dalam institusi itu ada oknum-oknum. Saya secara pribadi pun ada 2-3 kali sudah saya katakan bahwa Polri itu institusi. Milik bangsa, milik negara, milik rakyat. Harus kita jaga bersama-sama, harus kita cintai bersama-sama, harus kita hormati bersama-sama. Polri adalah institusi. Rakyat biasa juga mengerti bahwa Polri itu institusi. Yang dilawan oleh rakyat hari ini, yang ditentang oleh rakyat hari ini bukan institusinya. Yang ditentang oleh rakyat hari ini adalah oknum-oknum licik dan bajingan. Yang menggunakan atribut institusi Polri untuk bertindak semena-mena dan sewenang-wenang terhadap rakyat. Itu yang menjadi sorotan hari ini. Paham Anda itu? Gak ada yang menyangkal bahwa Polri itu institusi. Tapi yang perlu menjadi catatan penting adalah di dalam institusi itu ada oknum-oknum. Dan oknum-oknum yang licik dan bajingan yang membuat sistem tersendiri di dalam institusi Polri itu
yang kemudian membuat hukum ini berjalan sendiri tanpa peduli dengan suara hati rakyat, itulah yang kami tentang hari ini. Itulah yang kami lawan hari ini. Oke, kita lanjut dengerin ini. Narasinya Pak Ngabalin ini benar-benar memancing emosi saya. Ya, Pak Ngabalin, Anda jangan merasa sok pintar di Republik ini. Jangan kita terlalu enak seenak perutnya berteriak. Kenapa distorsi lari masalah kesana kemari? Sip. Pak Ngabalin, saya sarankan bahwa kalau Anda bicara di publik, jangan gunakan bahasa yang tinggi yang tidak dapat dimengerti oleh rakyat. Oke? Anda katakan distorsi, distorsi. Masyarakat mendengar kata distorsi jadi bertanya-tanya. Distorsi ini apa ya? Toa? Atau sejenis cemilan yang baru muncul? Masyarakat nggak ngerti apa itu distorsi. Saya minta dengan hormat, Anda kalau bicara di publik, gunakanlah bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh rakyat. Jangan gunakan bahasa-bahasa tinggi yang tidak dimengerti oleh rakyat, sehingga rakyat itu memandang Anda seolah-olah benar. Padahal Anda sedang melakukan suatu upaya untuk membungkam rakyat. Apa itu distorsi? Distorsi itu adalah upaya memutarbalikan fakta. Saya ikuti diskusi ini yang di dalamnya ada Bang Deolipa, yang di dalamnya juga ada Pak Panda Nababan ini. Nggak ada distorsi di situ. Nggak ada pemutarbalikan fakta di situ. Ini adalah diskusi logis. Sebuah koreksi terkait apa yang ada di dalam sistem institusi Polri ini yang dianggap kurang tepat. Nah, sistem yang diciptakan oleh oknum-oknum yang ada dalam institusi Polri ini yang tidak tepat, yang kemudian membuat hukum itu terlihat tajam ke bawah dan tumpul ke atas, itulah yang sedang dikoreksi. Jadi tidak ada distorsi di sini. Lanjut kita dengar dulu. Ini menarik sekali ini Pak Ngabalin ini, ya. Buat yang punya link sama Pak Ngabalin, kasih tahu saya Kristianto Yen Ori tantang dia debat. Kalau dia terima tantangan saya potong rambut saya sebelah, botakin sekalian sebelahnya. Ini kesempatan polisi melakukan evaluasi internalnya, iya. Tapi apa kewenangan kita untuk melakukan itu? Berikan kepercayaan kepada... Oke, yang ketiga, apa kewenangan kita? Pak Ngabalin, ingat, rakyat adalah kontrol terhadap pemerintah dan aparat. Rakyat harus berani berbicara sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah dan aparat. Dan ini harus ada. Inilah gunanya adanya reformasi 98. Inilah gunanya agar rakyat itu bisa benar-benar merdeka dan bebas berekspresi dan mengutarakan pendapatnya. Paham Pak Ngabalin? Oke, kita lanjut. Institusi negara, orang-orang ini terproses, Pak. Menjadi jenderal, menjadi orang pemimpin itu terproses. Jangan dibikin begitu kondisinya. Jangan membuat distorsi ini perkara. Nah, distorsi lagi. Udah salah tangkap, udah salah tangkap, udah salah ngerti. Sekarang dia, dengar baik-baik. Kapolri itu dalam sidang etiknya kemudian ada... Bagus ini Pak Panda Nababan ini bagus sekali ini. Jenderal itu, Freddy itu, kemudian diberhentikan secara tidak terhormat. Prosesnya sedang berjalan sekarang. Kita bicara tadi tentang rekonstruksi. Rekonstruksi adalah gambaran terhadap apa yang dilakukan dengan berita acara pemeriksaan saksi. Di kitab undang-undang hukum acara pidana itu Kesetanan banget ya. Bagi yang mau lihat langsung selengkapnya ada di channel TV One. Itu sebagai petunjuk dalam mengungkapkan kasus kan. Kenapa kita menjadi mengadili polisi? Sementara polisi adalah institusi negara. Hati-hati loh, ini jangan sampai terjadi distorsi. Saya tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan rakyat. Anda tidak setuju. Anda menganggap bahwa Bang Deolipa dan Pak Panda Nababan ini sedang membangun narasi yang menyesatkan rakyat. Hei Pak Ngabalin, dengerin saya. Ini diskusi logis dan sama sekali tidak menyesatkan rakyat. Oke? Nggak boleh begitu. Ini Sohibkus Ngabalin sudah terlalu jauh menafsir. Tidak Dia ada. kalau sampai Dengar bilang dulu sampai baik-baik. bicara, Dengar dulu baik-baik. bilang memberhentikan Kapolri. Jangan macam. seuzon. Jangan Ini seuzon. institusi Dengar negara, dulu. Bang Banda. Pak Ngabalin, entah itu memberhentikan Kapolri atau apa, itu semua kembali kepada suhu yang ada di masyarakat. Kalau tekanan dari masyarakat itu begitu kuat dan masyarakat itu beranggapan bahwa solusi dari semua ketimpangan hukum ini adalah Kapolrinya diganti, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak boleh? Ingat Pak Ngabalin, bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jangankan Kapolri Pak, Presiden sekalipun bisa lengser kalau rakyat bertindak hari ini. Institusi tinggal institusi.
Kita tidak sedang bicara institusi. Yang kita bicara hari ini adalah ketimpangan hukum. Dan kalau ketimpangan hukum ini solusinya adalah ganti Kapolri, apanya yang salah? Ingat, Panglima TNI juga pernah diganti. Ingat, belum jauh dari periode ini. TNI itu institusi. Tapi kalau ada tekanan dari rakyat bahwa untuk menjadi solusi dari sebuah problem yang sedang terjadi dalam tatanan kenegaraan, Panglima TNI-nya harus diganti, apanya yang salah? Jadi bukan hanya Kapolri saja, bukan hanya Panglima TNI saja, Presiden sekalipun, kalau rakyat dari Sabang sampai Merauke ini bertindak atas nama kedaulatan rakyat, maka Presiden pun harus tunduk pada kedaulatan rakyat. Camkan itu. Apalagi Pak Ngabalin, yang hanya seorang oknum KSP. Kalau hari ini rakyat bertindak atas nama kedaulatan rakyat, meminta Pak Ngabalin mundur, apakah Pak Ngabalin nggak punya malu untuk nggak mundur dari KSP? Kalau Pak Ngabalin tidak mundur dari KSP, itu artinya nggak tahu malu. Ya Pak Ngabalin ya. Oke, kita lanjut lagi. Jangan terlalu maju begitu. Kita sama-sama DPR waktu itu. Baik. Jadi maksudnya bagaimana Bang Panda? Saya bilang ini kesempatan emas buat presiden. Iya, tapi Ini peluang Kapolri. Bukan berarti menghubungi Kapolri, menghubungi ini. Aduh. Ya. Ya, jadi Pak Ngabalin, mana? Gak bisa dulu dong, gak bisa dulu. Sudah tersambung, Bang. Nah, itu baru saya bisa ngobrol. Pak Ngabalin kebanyakan bicara ini. Ini kita nih masyarakat Indonesia, Pak. Diwakili oleh Pak Panda, Pak Johnson, Pak Sampi. Ini kita ini rasional semua, Pak. Kita nggak ada distorsi, Pak. Paham ya, Pak? Iya, Sebentar. dipakai Pak, juga. Anda juga boleh bicara, Pak. Dengarin. Saya bicara dulu, Pak. Sampai ada pengacau aja, Pak. Siapa? Baik. Nah, oke. Pak Ngabalin, hormat dari saya. Saya ingatkan kepada Anda, jangan sekali-kali Anda gunakan narasi pembunuhan karakter di publik. Saya minta tolong ini. Ya. Mempertanyakan jati diri seseorang itu adalah narasi pembunuhan karakter. Dan saya sangat benci ada oknum-oknum pemerintahan yang menggunakan narasi pembunuhan karakter. Anda bertanya kepada orang, kau siapa? Kau siapa? Memangnya kau juga siapa? Pak Ngabalin. Ingat, segala warga negara berkesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Catat itu baik-baik. Jadi jangankan dirimu, jangankan Anda, presiden sekalipun, di satu sisi sebagai kepala negara, sebagai simbol negara, di satu sisi dia adalah warga negara Indonesia yang berkesamaan kedudukannya dengan saya. Paham Anda? Jangan sok-sokan tanya kepada orang, Anda siapa? Lalu Anda juga siapa? Pak Ngabalin, kalau Anda itu tidak dimasukkan ke dalam lingkaran pemerintah, Anda juga siapa? Ingat, sebesar-besar apapun Anda, setinggi-tinggi apapun Anda, karena di bawah itu ada rakyat. Kalau nggak ada rakyat di bawah, Anda mau besar dari mana? Anda mau tinggi dari mana? Jadi sekali lagi saya minta tolong, saya tegaskan, jangan sok merasa terlalu tinggi, jangan sok merasa terlalu besar di Republik ini. Terus kemudian yang berikut Anda bertanya kepada Bang Deolipa. Rakyat mana yang terwakili? Saya sangat terwakili dengan kehadiran Bang Deolipa. Saya salah satunya. Dan bukan hanya saya. Buka matamu. Matamu itu dibuka. Buka. Lihat keadaan negara hari ini. Lihat keadaan rakyat hari ini. Di mana rakyat begitu bergembira dengan kemunculan orang-orang seperti ini. Dengan kemunculan Bang Deolipa. Dengan kemunculan Pak Komarudin. Dengan kemunculan Pak Panda Nababan. Lihat, ini realita hari ini. Ini fakta hari ini. Rakyat begitu bergembira merasa terwakili dengan kehadiran orang-orang ini. Jadi kalau Anda bertanya, rakyat mana yang terwakili? Saya salah satunya. Dan Anda perlu buka mata, buka telinga untuk melihat dan mendengar apa yang ada di masyarakat hari ini. Dengerin, hari ini rakyat sangat-sangat merasa terwakili dengan kehadiran Pak Komarudin, Pak Panda Nababan, dengan Abang Deolipa ini. Hari ini rakyat sangat-sangat merasa terwakili dengan kehadiran mereka. Dan saya mau tanya balik kepada Anda. Anda berbicara dari KSP sana, rakyat mana yang Anda wakili? Tolong dijawab itu. Sok merasa besar, sok merasa tinggi. Sebesar apa, setinggi apa Anda? Kalau Anda tidak ada di lingkaran pemerintah, kan sama-sama tai kita ini. Jadi jangan sok-sok merasa ada di lingkaran pemerintah, lalu Anda bicara seolah-olah di Republik ini hanya Anda saja yang pintar dan yang lain bodoh. Iya, saya masyarakat biasa baru keluar dari kebun singkong kemarin. Tapi saya juga
tidak bodoh-bodoh amat. Saya bahkan ingin debat langsung dengan Anda. Dan kalau Anda tanggapi tantangan saya potong rambut saya sebelah ini. Oke? Jangan gunakan narasi-narasi pembunuhan karakter. Seolah-olah Anda sudah terlalu berkuasa. Seolah-olah Anda sudah terlalu besar dan terlalu tinggi di Republik ini. Anda itu juga siapa? Jangan bertanya kepada orang itu, Anda siapa? Anda siapa? Memangnya lu juga siapa? Coba lu jawab saya. Kita ini sama-sama warga negara Indonesia. Berkesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Jadi jangan Anda tanya, lu siapa? Kau siapa? Memangnya kau juga siapa? Kalau dia bukan siapa-siapa, artinya kau juga bukan siapa-siapa. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara ini, bahwa segala warga negara itu berkesamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Jadi kalau Anda menuduh saya, menuduh seseorang, menuding seseorang bukan siapa-siapa, artinya sama juga dengan Anda. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Paham? Jangan karena Anda ada di lingkaran pemerintah, Anda merasa terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu hebat, terlalu pintar. Sepintar apa Anda itu? Sok merasa paling pintar di Republik ini. Anda nggak ada apa-apanya. Saya lihat Anda itu nggak ada apa-apanya. Camkan itu. Anda ini kan dulunya FPI toh, Pak Ngabalin ini. Sebelum masuk ke istana, Anda kan FPI toh. Saya mau kasih tahu Anda, ini masih normal-normal saja narasi mereka. Narasi Anda ketika masih di oposisi, ketika masih di FPI, itu justru lebih gila daripada narasi mereka. Siapa yang nggak tahu Anda? Kita tahu Anda itu siapa. Anda kan dulunya oposisi. Iya, Anda kan dulunya di FPI. Tahu kita, Pak. Dan waktu Anda masih oposisi, waktu Anda masih di FPI, narasi Anda terhadap pemerintah, narasi Anda terhadap aparat TNI Polri, itu justru lebih beringas daripada narasi orang-orang ini. Nah, orang-orang ini sedang bicara objektif. Sebentuk koreksi terhadap institusi. Bukan institusinya yang salah. Tapi oknum-oknum di dalam institusi ini. Ya, Pak Ngabalin. Yang membuat sistem-sistem tertentu, yang membuat hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, itu yang sementara dikoreksi. Jadi kalau Anda tidak mengerti, Anda tidak nangkap esensi dari diskusi mereka, Anda jangan masuk-masuk langsung ke setanan begitu. Ya, kayak orang masuk-masuk langsung marah, membabi buta begitu, kayak orang gak pernah sekolah aja Anda itu. Buat saudara-saudara yang punya link ke Pak Ngabalin, kasih tahu dia. Saya tantang debat terbuka. Kalau dia terima tantangan saya potong rambut saya ini, botakin sebelah. Begitu juga dengan jambang saya potong sebelah, botak sebelah.